Reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Jenis-jenis reksadana. 1. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. 2. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. 3. Reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. 4. Reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Proses transaksi reksadana. Pada dasarnya ada 4 jenis transaksi reksadana beserta prosesnya. 1. Subscription, 2. Top up, 3. Redemption, 4. Switching. 1. Subscription, transaksi membeli reksadana pertama kali. Suatu proses transaksi subscription dikatakan berjalan dengan baik jika investor membuat tujuan investasi dan rencana implementasi yang jelas, mengisi dan menyampaikan formulir pembukaan rekening pertama kali. Pengisian formulir harus di hadapan langsung atau tatap muka. Membaca dan memahami dengan seksama prospektus reksadana yang menjadi tujuan investasi. Melampirkan bukti setoran ke rekening atas nama reksadana. Investor akan mendapatkan surat konfirmasi dari bank. Dalam surat konfirmasi umumnya berisi jumlah unit penyertaan yang didapatkan oleh investor yang dihitung dari nominal investasi, dikurangi biaya, kemudian dibagi dengan harga reksadana. 2. Top up. Transaksi membeli reksadana yang dilakukan setelah pembukaan rekening dilakukan. Suatu transaksi top up dikatakan berjalan dengan baik jika investor mengisi dan menyampaikan formulir top up reksadana yang menjadi tujuan investasi, melampirkan bukti setoran ke rekening atas nama reksadana. In good fund dan incomplete application untuk transaksi top up dapat dilakukan tanpa perlu tatap muka. Investor akan mendapatkan surat konfirmasi dari bank. Dalam surat konfirmasi umumnya berisi jumlah unit penyertaan yang didapatkan oleh investor yang dihitung dari nominal investasi, dikurangi biaya, kemudian dibagi dengan harga reksadana. 3. Redemption. Transaksi menjual reksadana. Supaya proses transaksi bisa berjalan dengan baik, maka investor mengisi dan menyampaikan formulir redemption yang ditanda tangan basah atau asli oleh nasabah. Penyerahan formulir redemption dapat dilakukan tanpa harus tatap muka dengan agen penjualan langsung. Ketentuan cut-off time juga berlaku pada transaksi ini. Investor akan mendapatkan surat konfirmasi dari bank. Dalam surat konfirmasi umumnya berisi jumlah dana yang diterima. Dan yang keempat, switching.
Transaksi pengalihan reksadana, di mana investor bisa mengalihkan reksadana yang satu ke reksadana yang lain tanpa harus melakukan redemption atau subscription. Transaksi ini belum terlalu umum, namun belakangan sering dikembangkan untuk memudahkan transaksi investor. Untuk bisa transaksi switching dengan baik, investor haruslah mengisi dan menyerahkan formulir switching sebelum cut-off time. Investor harus sudah melakukan subscription pada reksadana yang menjadi tujuan switching. Investor akan mendapatkan surat konfirmasi dari bank. Dalam surat konfirmasinya, umumnya pengurangan pada reksadana yang dialihkan dan penambahan pada reksadana yang menjadi tujuan pengalihan. Perbedaan reksadana syariah dan konvensional. 1. Prinsip dan pengelolaannya. Dalam pengelolaannya, reksadana konvensional dipegang oleh bank. Reksadana tersebut pun dapat diinvestasikan dalam semua efek seperti saham, deposito, hingga obligasi. Untuk reksadana syariah, pengelolaan produknya terdaftar efek syariah. Daftar tersebut diumumkan oleh OJK dengan ketentuan syariah. Prinsip pengelolaannya tidak akan diinvestasikan pada perusahaan yang melanggar prinsip syariah. Proses pembersihan. Dalam reksadana konvensional tidak ada istilah pembersihan pendapatan dengan memisahkan yang halal dan haram. Asal sudah sesuai dengan ketentuan investasi dari OJK, maka manajer investasi sudah bisa menjual reksadana konvensional. Dalam investasi reksadana syariah, proses pembersihan pendapatan wajib dilakukan. Dalam hal ini, istilah juga dikenal dengan cleansing. Proses cleansing berarti memilih apakah sebuah perusahaan memiliki pendapatan tidak halal atau sebaiknya dalam bisnis. 3. Diawasi oleh dua badan yang berbeda. Konvensional berada dalam pengawasan OJK secara penuh. Pengawasan ini disesuaikan dengan mekanisme pasar dan faktor lainnya yang sesuai dengan kondisi perekonomian. Untuk syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas investasi satu ini. Dewan Pengawas Syariah ini akan bertanggung jawab dan memastikan pengelolaan reksadana yang harus sesuai dengan prinsip syariah. 4. Peran manajer investasi. Dalam konvensional, manajer ikut mengelola dan menanggung resiko berdasarkan prinsip kerja sama. Sedangkan dalam syariah, manajer investasi tidak menanggung kerugian meskipun ikut mengelola. Lima. Perhitungan pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan reksadana konvensional menerapkan cara pembagian keuntungan antara pemodal dengan manajer investasi. Kemudian pembagian tersebut dihitung berdasarkan perkembangan suku bunga. Sedangkan reksadana syariah menerapkan pembagian keuntungan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah serta kesepakatan bersama. Risiko dan keuntungan reksadana. Resiko. 1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. 2. Resiko likuiditas. Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.
3. Resikoan prestasi. Resiko ini merupakan resiko terburuk, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keuntungan dari reksadana. 1. Keuntungan pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko. Dua, reksadana mempermudah untuk investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Tiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, di mana pemodal tidak perlu repot-repot memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah diahlikan kepada manajer investasi tersebut. Sehat keuangan sebelum investasi di reksadana. 1. Memiliki dana darurat sesuai dengan kebutuhan. Memiliki asuransi, minimal asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan. Jangan sampai gara-gara sakit Anda harus menarik semua investasi. 3. Prioritaskan minimum 20% penghasilan untuk diinvestasikan. 4. Usahakan cicilan Anda masih dalam kontrol, maksimal 30% dari penghasilan. 5. Perbandingan antara aset dengan uang, jangan sampai utang Anda melebihi 50% dari aset Anda. 6. Sebisa mungkin tingkat solvabilitas Anda berada di atas 50%.